yang dijadikan fasilitas ya oleh pemerintah untuk jemaah haji. Jadi kalau umroh itu tidak ada tendanya di sini Pak ya, untuk haji saja. Jadi posisi tenda ini di pinggir ya, semuanya di sela-sela pepohonan ini, di tanah kosong. Ya kita tetap berdoa ya, mudah-mudahan dan dengan harapan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diundang, ditakdirkan dan diberikan kesempatan untuk kembali ziarah dan datang ke kota Mekah ini dalam rangka umroh. Lebih-lebih kita melaksanakan rukun Islam yang nomor 5 yaitu haji. Pengen tidak haji? Yang kompak pengen tidak? Pengen. Yang kompak pengen tidak? Pengen banget. Karena perkataan adalah doa ya. Li'annal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Karena dengan kita membaca apa yang itu baik menurut kita ya, itu adalah doa. Dan doa ini didengar dan diaminkan oleh para malaikat. Pengen haji tidak? Ada duit? Ya mudah-mudahan ada yang yakin lah ya, semuanya ada duit. Ada kemarin yang bilang saya sudah daftar. Mudah-mudahan secepatnya berangkat ya. Tapi yang daftar mudah-mudahan berangkat cepat jalan ya, insya Allah tahun depan. Yang belum daftar mudah-mudahan buruan daftar. Ya pertanyaannya duit ada Bu ya. Oh ya, memang penting Bu, karena kalau kita bahas masalah itu panjang sebetulnya. Antara wajibnya bagi mereka ya orang-orang Islam yang melaksanakan haji itu adalah dalam sebagaimana yang ada di salah satu ayat Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Seperti itu ya. Oh ya, yang belum pernah lihat nota ya, sebelah kiri. Kesian banget nasibnya ya. Ya. Onta sebelah kiri Bu ya. Foto. Punya hatinya. Jangan tanya Pak. Hatinya udah diambil semua. Kasihan ya, pada saya udah enak lihat onta. Kasian ya. Ada di mana? Di Jakarta, di kebun binatang. Yang liar gitu. Baik, kita semakin dekat ya. Saya juga heran, baru pertama lihat onta di Padang Arafah. Gak ada Bu. Belum pernah lihat. Foto. Udah ya? Udah ontanya? Udah lihat ontanya? Sekarang lihat saya. Saudara ini. Onda juga. Maksudnya bedakan gitu Pak ya. Jangan samakan ya, bedakan. Baik, itu masjid sebelah kiri ya. Masjid besar, salah satu-satunya masjid yang ada di Padang Arafah. Dan masjid itu namanya adalah Masjid Namiro. Di lembah Namiro itu Rasulullah wukuf dan mendirikan tenda. Ya, di antara pokoknya di lembah masjid itu. Lembah itu namanya Lembah Namiro. Dan sekarang dibangun masjid yang lumayan besar sekali ya. Dan di sanalah para jamaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah mereka melaksanakan wukuf dan sholat berjamaah zuhur. Ya, ini gambarannya. Ini masih Arafah. Jadi tenda-tenda itu ada di sekitar jalan, sepanjang jalan pokoknya. Ada yang tenda resmi, ada juga tenda yang ilegal. Ya kayak kita ini, kayak kita kalau haji kan kalau bayar Pak, beli surat izinnya itu 4.500 real. Tapi karena kita tidak mau mengeluarkan duit sebanyak itu, ya akhirnya kita ngoboy
yang harus jalan kaki dari Arafah nantinya ke Mina, kurang lebih 10 kilo. Terowongan Mina. Nah, di sini kita mendirikan tenda sendiri, ya, karena memang kita tidak bayar, jadi harus mendirikan tenda sendiri. Bagaimana ya jutaan atau bahkan mungkin miliaran orang yang pada saat itu memadati padang ini, padang Arafah, yang juga padang Arafah ini adalah miniatur dari padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu kurang lebih bentuknya kayak gini. Jadi tempat kosong di mana manusia semuanya dibangkitkan, dan pada saat itulah diberi nama hari hisab, yauma yaqumul hisab dalam Al-Quran. Dan disitulah kita semuanya dihisab. Awwalu ma yuhasabu, jadi pertama yang dihisab adalah as-sholatu. Jadi sholatnya yang dihisab, Pak. Kalau sholatnya benar bagaimana? Di sini dijelaskan. Idza sholahat amaluhu. Kalau sholatnya benar, maka semua amalnya pun ikut benar. Wa idza fasadat amaluhu kullu amalihi. Kalau sholatnya nggak benar, artinya nggak benar berarti sholatnya jarang-jarang atau hampir tidak pernah, dilanggar terus. Zuhur jam 3, zuhur jam 12 kalau di Indonesia, sholatnya jam 5. Itu gimana? Jam 5 malam sholat asar, Bu, ya. Jadi kalau sholatnya Bapak Ibu ini bukan main-main ya. Kalau sholatnya sudah fasad, sudah rusak, sudah tidak pernah sholat, artinya maka semua amalnya pun fasad, rusak amalnya. Kalau kalau pahala sholatnya benar, rajin sholat, maka surga tempatnya. Kalau sholatnya fasad, tidak benar, maka tempatnya di mana? Di neraka. Na'udzubillah. Namun kita tetap percaya ya bahwa ini ya nanti di hari kiamat pertolongan terakhir itu adalah syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya masih diakui sebagai umatnya. Jadi mereka umat yang selalu membaca sholawat kepadanya. Jangan lupa ya, umat yang ingat kepada Nabi itu adalah mereka yang selalu membaca sholawat kepada nabinya, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali dengan begitu kita diakui sebagai umatnya, dan kelak di akhirat mendapat syafaat atau pertolongan dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah dapat syafaat dari beliau ketika kita berada di neraka, diangkat, ya, diangkat dari neraka menuju surga. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, dari sini, dari Arafah kita akan ke Musdalifah. Musdalifah ini salah satu tempat yang kurang lebih sama lah sama Arafah. Di pinggir jalan, di tanah kosong, kita jemaah haji pada tanggal 9 malam 10, ya, dari jam 12 malam 10 ya, sampai jam 6 setelah sholat subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Kita mabit dan kita berzikir di sana, baca apa saja. Setelah sholat subuh kita meninggalkan Musdalifah menuju Mina. Dan di Musdalifah itu para jemaah kita ngambil kerikil, batu-batu kecil, yang kemudian batu kecil itu digunakan untuk kita tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah melaksanakan lempar atau jumroh. Seperti itu ya. Di mana tempatnya nanti kita tunjukkan.
Sekarang jalannya dirubah Pak, jadi harus muter balik gini. Kemarin masih enak ya, begitu keluar dari Arafah itu langsung belok kiri, lurus, nyampe. Ini harus muter balik. Sekarang kalau haji nunggu berapa tahun Pak? 20. 10 tahun ya? 20. Masya Allah lama banget. 20? Ada yang 15 ya? Kasihan ya. Tapi ada kabar katanya kota haji untuk jemaah Indonesia ditambah. Jadi mungkin yang daftar tahun 2019 itu insya Allah tahun depan berangkat. Ya mudah-mudahan. Pokoknya saya doakan semuanya bisa melaksanakan haji. Ya biar kita rukun Islamnya sempurna. Yang nggak mampu ya udahlah, jangan paksa sapinya dijual, ini ya semuanya dijual Pak ya. Harus ngutang itu tidak wajib. Ya. Baik, sebentar lagi kita akan meninggalkan Padang Arafah, kemudian menuju Padang Musdalifah. Dan di depan setelah Musdalifah kita memasuki daerah Mina. Nah, di sana nanti ada beberapa kejadian sebelum Mina, ada beberapa tempat yang antum semuanya harus tahu. Yang itu sejarahnya ada kaitannya dengan bagaimana Raja Namrud ingin menghancurkan Ka'bah. Kita tunjukkan tempatnya nanti ya. Namanya Wadi Muhasyir. Yang tempat itu ditempati oleh beberapa jin. Jadi kalau lewat di sana kita disunahkan untuk cepat-cepat. Bagaimana kisahnya kita baca sejarahnya bahwa tentara Raja Namrud, Abraha, ya Allah, maaf, Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, tentaranya dihancurkan, dibunuh oleh seekor burung. Burung itu namanya burung ababil yang diperintahkan oleh Allah dan diutus, yang mereka membawa batu dari neraka. Sebentar lagi ya. Nah, jadi di sebelah kanan kiri ini masih ditempati tenda Pak. Ya, sebelah kanan kiri kita ini ditempati tenda. Tenda-tenda jemaah yang mereka adalah mukimin, ya kayak kita ya. Ini masih Padang Arafah. Dan di sebelah kiri kita ini adalah jembatan, bukan jembatan ya, apa? Rel kereta api. Jadi di sini itu rel kereta api masih apa ya? Masih baru tahun ini ada. Sedangkan kalau di Indonesia, kalau kita lihat sejarahnya ya, sebelum Indonesia merdeka 1945 kereta udah ada ya. Di sini baru tahun ini. Yang itu saya pun belum pernah melihatnya, keretanya kayak mana gitu ya. Jadi rel keretanya mungkin kurang lebih dalam 1,5 tahun udah jadi. Yang mereka
mengangkut jemaah haji dari Madinah menuju Mekah, dan jalur ini Madinah, Mekah, Taif, dan Riyadh ke ibu kota. Nah, kita sudah memasuki Nah, itu keretanya itu. Keretanya. Musdalifah. Inilah lembah Musdalifah ya, di mana di sini para jemaah haji melaksanakan mabit. Inilah tempatnya, sebelah kiri ya, sebelah kanan. Tempatnya tanah kosong. Jangan tanya kerikil itu ngambil di mana, ya. Yang pasti ngambil di, pokoknya kerikil-kerikil yang ada di lembah sini. Ini Musdalifah ya. Di depan, di sebelah kanan, ini adalah Masjid Masy'aril Haram. Jadi kita sholat subuh dan kita berjemaah di sini. Setelah itu kita meninggalkan Musdalifah jam 6 pagi menuju Mina. Sedikit ya, antum sudah ada gambaran bagaimana prosesi jemaah yang pada saat itu melaksanakan haji. Jadi pertama ada wukuf di Arafah, kemudian pindah ke Musdalifah, dari Musdalifah pindah ke Mina. Jadi memang butuh, benar-benar butuh stamina yang sangat harus fit ya, karena pada saat itu jemaah haji tidak hanya ratusan atau jutaan orang, bahkan mungkin triliunan orang. Kita jalan aja Pak ya, jalan apalagi di Masjidil Haram, jangan tanya, mungkin kita jalan itu setapak demi setapak. Yang mungkin jalan itu kita jalan dari hotel ke Masjidil Haram 5 menit, itu bisa jadi 1 jam. Percaya nggak? Saking padatnya. Ini ya, boleh difoto, boleh. Sebelum kita sebentar lagi meninggalkan tempat ini dan menuju Mina. Jadi kalau mau setiap tahun haji, mending jadi kayak kita Pak, TKI ya. Insya Allah setiap tahun kita haji dan setiap hari kita umroh. Alhamdulillah. Di sisi lain memang kita enak tinggal di sini, bisa melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, atau di masjid-masjid lain yang itu bersejarah. Di sisi lain kita tertekan dengan peraturan yang ada di Saudi Arabia, ya seperti itu. Tapi sudahlah, kita nggak usah cerita yang nggak enak. Saya mau cerita yang enak-enak saja. Biar antum semuanya tertarik jadi TKI. Oh tidak ya? Nah, sebentar lagi kita masuk di Wadi Muhasyir ya, lembah yang dipenuhi dengan jin-jin dan setan. Turun nggak Ustadz? Ustadz turun. Nah, Turun tapi apa ya, enggak? sini posisinya kurang lebih. Ini adalah Wadi Muhasyir dan kita ketika lewat dari di sini maka harus secepatnya, tidak boleh pelan-pelan. Nah, kita memasuki Mina. Di sebelah kanan ada beberapa ribuan tenda ya. Lebih jelasnya nanti di depan kita berada di atas jembatan dengan jelas sekali kita melihat, dan di bawah kita itu tenda Mina. Boleh difoto nanti ya. Tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, nanti di depan kita akan melihat lagi satu monumen tugu ya, tugu yang ada di atas bukit
Yang Tugu itu tempat di mana Nabi Yuna Ismail akan disembelih oleh ayahandanya Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Baik, di depan kita arah pandangan di sebelah kiri ya. Di atas bukit ada tugu kecil loh ya. Nanti di depan Pak supir nanti pelan ya. Di depan kurang. Nah, di depan di situ. Baik, di sebelah kiri kita Bapak Ibu sekalian ya. Kita arahkan pandangan di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri di sana ada bukit. Yang di atas bukit itu terdapat Tugu Wala. Nah. Tugu kecil ya di sebelah kiri loh, ya. Di sebelah kiri ada tugu kecil, itu adalah tempat di mana Nabi Yuna Ismail akan disembelih oleh ayahandanya. Tunggu deh, lihat ya. Lihat dong. Lihat dah. Di foto ya. Yang mana ya? Ya, Itu atas tuh balik. sambil jalan Kang. Apa yang tugu kecil itu? Ya. Ini Mina, kita udah di Mina, Pak. Tugu kecil itu tuh. Sebentar lagi ya, masih alingan ya. Masih. Nah, sekarang foto dong. Di atas bukit sana. Oh itu tuh. Itu adalah bukit Jabal Kurban. Oke, kita bismillah melanjutkan perjalanan lagi ya. Di depan kita akan naik jembatan. Yang tidur nanti begitu sampai di hotel jangan nanya ya, Minanya di mana, ya kita nggak jawab loh. Subhanallah ya, kita arahkan pandangan ke sebelah kanan nih. Ini sudah hampir kita melihat ya dari atas. Sebentar lagi. Dan di sini pula kita akan melihat tempat atau gedung di mana para jemaah haji melaksanakan jumroh. Satu juga ada terowongan Mina. Nanti kita tunjukkan satu persatu ya. Pokoknya yang tidur rugi ya. Kita nggak ada cerita dua kali ya, cukup bebas. Subhanallah ya, bisa ini dengan jelas ya, dari atas jembatan kita bisa melihat
Ini adalah lembah Mina, Wadi Mina, ya, di mana disinilah tempat jemaah haji pada tanggal 11 malam 11 ya, mereka melaksanakan mabit, nginep, kemudian paginya mereka langsung melempar jumroh. Sudah, sambil jalan Kang. Agak kencengin dikit Kang. Sip. Di videoin ya. Di sebelah kiri ada bangunan besar rongkang-rongkangnya. Itu adalah tempat jamarot, tempat jumroh atau melempar. Yang pada saat itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang hendak cari tempat untuk menyembelih, ya, mereka diganggu oleh beberapa setan. Kemudian setan itu, jin itu dilemparlah oleh beliau berdua. Akhirnya terjadi jumroh seperti itu ya. Jelas? Itu loh. Yang rongkang-rongkang ya. Ada 4 lantai. Baik, kita arahkan pandangan di sebelah kanan. Pokoknya yang tidur oke. Begitu nyampe hotel Terowongan Mina, mana Tat? Wah, saya nggak jawab ya. Nah, di sebelah kanan itu adalah Terowongan Mina. Ya, yang pada tahun kurang lebih 2008, 9 atau 2009, 1998, sebelum tahun 2000 dah pokoknya, kurang lebih pernah terjadi tragedi Mina. Benar ya? Akhirnya pada saat itu banyak korban, diantaranya adalah jemaah dari Indonesia. Jadi kronologinya satu terowongan dijadikan 2 jalur, yang satu ke sana, yang satunya kemari. Nah, ini adalah terowongan saudaranya Mina, ya, masih saudara dengan terowongan yang sebelah. Artinya terowongan ini gak ada namanya, ya. Saya nggak tahu terowongan apa. Yang pasti bukan terowongan Mina. Terowongan dekat Mina itu aja lah, ya. Nah, satu lagi, nanti di depan kita akan melihat, ya, tenda-tenda untuk jamaah reguler Indonesia. Mudah-mudahan antum semuanya nanti menempati tenda tersebut. Amin. 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 Gitu dong, kompak. Jadi biar malaikat mendoakan. Giliran naik gaji aja aminnya kenceng, ya. Nah, ini dia sebelah kanan ya. Nah, ini adalah tenda-tenda untuk jamaah reguler Indonesia. Kalau yang plus saya nggak tahu. Sudah ya? Baik, dengan begitu maka kita akan meninggalkan Mina dan tidak ada tempat-tempat yang ini lagi, ini tempat yang terakhir. Dan dari sini